Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Naila Sania Putri dengan NPM 163244149 selaku moderator pada presentasi kali ini. Adapun tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah biokimia pertemuan 15. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Berta selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia yang telah memberikan ilmu selama proses perkuliahan. Pada kesempatan ini, kami dari kelas C kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai metabolisme energi. Presentasi ini disusun dan dipresentasikan oleh kelompok kami yang terdiri dari 5 orang, yaitu Teh Aulia, Mutia, Desti, saya sendiri Naila, dan Saskia. Adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan meliputi definisi metabolisme energi, metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, metabolisme protein, serta diakhiri dengan kesimpulan. Nah, masuk ke slide bioenergetika. Kalau kita bicara metabolisme energi, sebenarnya yang kita bahas itu adalah bagaimana tubuh mengolah makanan supaya bisa dipakai sel sebagai energi. Jadi bukan sekedar makanan, tapi bagaimana makanan itu diubah jadi sesuatu yang bisa digunakan oleh sel. Pertama kita masuk ke bioenergetika. Bioenergetika ini sederhananya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana energi itu mengalir dan berubah di dalam sel menjadi energi. Di dalam sel tidak semua reaksi bisa terjadi begitu saja. Ada reaksi yang menghasilkan energi, ada juga reaksi yang justru membutuhkan energi. Nah, disinilah muncul konsep energi bebas atau delta G. Kalau nilai delta G-nya negatif, reaksi tersebut bisa berlangsung dengan sendirinya, karena dia menghasilkan energi. Tapi kalau delta G-nya positif, reaksi itu butuh tambahan energi. Jadi ATP itu punya peranan penting, kayak ATP ini sering menjadi penghubung energi dari reaksi yang menghasilkan energi. Disimpan di ATP, lalu digunakan kembali saat sel melakukan reaksi yang membutuhkan energi. Jadi bioenergetika itu menjelaskan aliran energi, sedangkan metabolisme energi itu proses kimia yang menghasilkan dan menggunakan si energi tersebut. Nah, selanjutnya ini ada konsep dasar energi sel. Energi sel itu merupakan energi yang digunakan oleh sel untuk menjalankan berbagai aktivitas biologis kayak pertumbuhan, metabolisme, transportasi zat, dan kontraksi. Energi ini itu disimpan dan digunakan dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat yang disebut sebagai molekul pembawa energi utama di dalam sel. Nah, ATP ini tersusun atas adenin, ribosa, dan 3 gugus fosfat. Energi dilepaskan ketika salah satu gugus fosfat terlepas, dan energi tersebut digunakan untuk berbagai proses di dalam sel. Bisa dilihat di gambar itu ada struktur dari eh, ATP sendiri. Ada 3 gugus fosfat, ini yang warna kuning, terus ada ribosa yang warna merah, dan ada adenin yang berwarna biru. Nah, ATP ini berasal dari makanan yang kita konsumsi, di mana karbohidrat, lemak, dan protein ini dipecah melalui proses metabolisme untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri Amelia dengan NPM akhir 24155. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan seluruh proses reaksi kimiawi yang terjadi di dalam sel makhluk hidup yang melibatkan perubahan makromolekul organik secara biologis. Metabolisme berlangsung secara terus-menerus selama makhluk hidup masih hidup dan terutama terjadi di tingkat sel sebagai unit terkecil kehidupan. Proses ini mencakup pembentukan dan penguraian senyawa organik seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Reaksi metabolisme berlangsung dengan bantuan enzim yang bekerja secara spesifik sehingga proses biokimia dapat terjadi secara efisien. Tanpa enzim, reaksi metabolisme akan berlangsung sangat lambat dan tidak mampu memenuhi kebutuhan energi serta fungsi tubuh. Secara umum, metabolisme dibagi menjadi 2 lintasan utama, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan molekul sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Proses ini memerlukan energi sehingga bersifat endoterm. Contohnya, pembentukan protein dari asam amino, pembentukan glikogen dari glukosa, dan pembentukan trigliserida dari asam lemak dan gliserol. Kemudian ada katabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses ini bersifat eksoterm karena menghasilkan energi yang digunakan tubuh terutama dalam bentuk adenosina trifosfat atau ATP.
Contohnya, pemecahan glukosa menjadi energi, pemecahan lemak menjadi asam lemak, dan pemecahan protein menjadi asam amino. Baik, perkenalkan nama saya Mutia Cantika dengan NPM 24108. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah rangkaian proses biokimia di dalam tubuh yang berfungsi untuk mencerna, menyerap, mengubah, menyimpan, dan menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi utama. Karbohidrat yang dikonsumsi akan dipecah menjadi monosakarida, terutama glukosa yang kemudian diserap ke dalam aliran tubuh, ke aliran darah. Di sini ada jenis-jenis metabolisme. Yang pertama yaitu ada glikogenolasis, yaitu proses pemecahan glikogen menjadi glukosa untuk menghasilkan energi. Glikogen ini diuraikan menjadi glukosa 1-fosfat lalu diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Dari glukosa 6-fosfat itu dapat diubah lagi menjadi glukosa bebas, terutama di hati, atau masuk ke jalur glikolisis dengan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat hingga fruktosa 1,6-bifosfat. Proses ini membantu menjaga kadar glukosa yang menyediakan energi bagi sel serta menghasilkan glikogen sebagai cadangan energi. Yang kedua, yaitu siklus Krebs adalah rangkaian reaksi di mitokondria yang mengoksidasi gugus asetil pada asetil-CoA dan mereduksi koenzim yang teroksidasi melalui rantai transport elektron yang berhubungan dengan pembentukan ATP. Proses siklus Krebs ini dimulai saat asetil koenzim A bergabung dengan senyawa 4C membentuk senyawa 6C. Senyawa ini kemudian mengalami beberapa tahap reaksi di mana dua atom karbon dilepas sebagai karbon dioksida. Selama proses itu, energi tidak dilepas langsung sebagai ATP, tetapi disimpan dalam bentuk NADH dan FADH. Selain itu, di salah satu tahap juga dihasilkan satu ATP pada akhir siklus, senyawa kembali menjadi 4C, sehingga siklus dapat berulang. Energi yang tersimpan dalam NADH dan FADH nantinya digunakan pada tahap respirasi berikutnya untuk menghasilkan lebih banyak ATP. Jenis yang ketiganya itu ada glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi asam piruvat untuk menghasilkan energi. Glikolisis dimulai dari glukosa yang mengalami dua kali fosforilasasi dengan menggunakan dua ATP, sehingga terbentuk fruktosa 1,6-bifosfat. Senyawa ini kemudian dipecah lagi menjadi dua molekul 3 karbon, yaitu fosfogliseraldehid. Kedua molekul ini selanjutnya mengalami reaksi oksidasi yang menghasilkan NADH. Lalu, melalui beberapa tahap pemindahan fosfat terbentuk ATP. Pada tahap akhir, masing-masing molekul 3 karbon berubah menjadi asam piruvat. Dari satu glukosa, glikolisis menghasilkan 2 asam piruvat, 2 NADH, dan energi bersih 2 ATP, serta berlangsung tanpa memerlukan oksigen. Serta reaksi yang terakhir yaitu ada fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan zat organik dari zat-zat anorganik dengan menggunakan energi dan cahaya. Fotosintesis terjadi pada tumbuh-tumbuhan berklorofil. Fotosintesis ini dimulai dari karbon dioksida dan air bereaksi dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil sehingga menghasilkan glukosa yang sebagai sumber energi dan oksigen yang dilepaskan ke udara. Perkenalkan, nama saya Desti Rehana Nurzahra dengan NPM akhir 24118. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah rangkaian proses biokimia di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengolah lemak atau lipid yang berasal dari makanan maupun cadangan lemak tubuh. Lemak tersebut dapat dipecah untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh sel, kemudian disimpan kembali sebagai cadangan energi tubuh seperti membran sel dan hormon. Proses ini melibatkan pemecahan trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian pemanfaatan asam lemak sebagai sumber energi, serta membentuk lemak baru saat tubuh memiliki kelebihan energi. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis metabolisme lemak yang terdiri dari lipolisis, lipogenesis,
beta oksidasi lemak, dan ketogenesis. Pada jalur lipolisis, yaitu pemecahan trigliserida menjadi gliserol dan 3 asam lemak bebas menggunakan enzim lipase yang terjadi di sitoplasma, jaringan adiposa, dan diatur oleh hormon seperti katekolamin. Proses kunci ini melibatkan lipase trigliserida adiposa serta melibatkan jalur persinyalan seperti KEM, PKA untuk memobilisasi lemak sebagai sumber energi. Selanjutnya, untuk jalur lipogenesis adalah proses pembentukan lemak trigliserida dari prekursor non-lipid seperti karbohidrat dan asam amino, terutama terjadi di hati dan jaringan adiposa, melibatkan asetil-CoA menjadi asam lemak dan esterifikasi asam lemak dengan gliserol 3-fosfat untuk membentuk gliserida, di mana diinsulin merangsang dan glukagon menghambatnya. Selanjutnya, jalur beta oksidasi lemak adalah proses katabolik utama untuk memecah asam lemak di dalam mitokondria menjadi molekul asetil-CoA yang kemudian dapat masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Proses ini terjadi dalam 4 langkah berulang, yaitu dehidrogenasi, hidrasi, dehidrogenasi, tiolisis, yang secara berurutan melepaskan unit 2 karbon dari ujung asam lemak, lalu menghasilkan NADPH, FADH2, dan asetil-CoA di setiap siklusnya, serta menghasilkan energi signifikan saat dioksidasi lebih lanjut. Dan yang terakhir ada jalur ketogenesis, yaitu proses metabolisme di hati yang memecah asam lemak menjadi badan keton sebagai sumber energi alternatif saat glukosa langka, seperti saat puasa atau diet rendah karbohidrat dengan enzim kunci seperti HMG, CO2 sintase, dan HMG CO2 liase, di mana kadar insulin rendah memicu lipolisis dan produksi keton untuk otot, otak, dan jantung. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Salviani dengan NPM 112. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme protein. Eh, Metabolisme protein yaitu merupakan molekul yang terdiri dari rantai asam amino yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh. Protein dicerna dan diserap sebagai molekul peptida kecil dan asam amino bebas serta digunakan untuk resintesis protein. Tujuan utama dari metabolisme asam amino yaitu untuk pergantian protein di mana jumlah protein yang terdegradasi idealnya sama dengan asupan protein harian. Protein ini dapat menimbulkan efek toksik apabila dikonsumsi dengan secara berlebihan dan akan menyebabkan gangguan pencernaan, gangguan ginjal hingga berat badan naik. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis metabolisme protein. Yang pertama yaitu ada pencernaan protein. Pencernaan protein ini pemecahan protein kompleks yang menjadi asam amino yang terjadi di lambung dan usus halus. Enzim aktifnya yaitu ada pepsin, tripsin, dan kimotripsin. Lalu ada absorpsi asam amino, yaitu penyerapan asam amino ke dalam darah terjadi di usus halus. Enzim aktifnya yaitu transport aktif Na+. Yang ketiga yaitu ada transaminasi sebagai perpindahan gugus amino ke asam keton terjadi di hati dan otot. Enzim aktifnya yaitu ada ALT, AST, dan vitamin B6. Next. Kemudian ada deaminasi, yaitu sebagai pelepasan gugus amino menjadi amonia yang terjadi di hati pada enzim glutamat dehidrogenase. Lalu ada siklus urea, yaitu detoksifikasi amonia yang menjadi urea yang terjadi di hati pada enzim karbamoil fosfat sintetase. Kemudian ada sintesis protein atau anabolisme, yaitu sebagai pembentukan protein baru dari asam amino yang terjadi di ribosom pada enzim mRNA dan tRNA. Kemudian ada katabolisme protein sebagai pemecahan protein yang ada di dalam tubuh yang terjadi di hati dan otot pada enzim proteolitik. Dan yang terakhir yaitu ada ekstraksi nitrogen
pengeluaran sisa nitrogen pada ginjal dengan enzim urea dan kreatinin. Dari materi yang sudah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa metabolisme energi merupakan seluruh rangkaian reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel yang mencakup proses anabolisme dan katabolisme dengan bantuan enzim agar berlangsung secara efisien. Energi yang berasal dari makanan tidak digunakan secara langsung, melainkan disimpan dan ditransfer dalam bentuk ATP sebagai pembawa energi utama sel. Nah, metabolisme karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama melalui proses seperti glikolisis dan siklus Krebs. Metabolisme lemak berfungsi sebagai cadangan energi terbesar melalui lipolisis dan beta oksidasi, sedangkan metabolisme protein berperan dalam pergantian protein tubuh dan penyediaan energi melalui proses transaminasi, deaminasi, dan siklus urea. Seluruh jalur metabolisme tersebut saling terintegrasi untuk menjaga keseimbangan energi dan mendukung fungsi tubuh secara optimal. Nah, materi yang kami sampaikan disusun berdasarkan beberapa sumber pustaka yang tercantum pada slide ini, berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik metabolisme energi. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan, keterbatasan, dan kekurangannya. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.